Seseorang harus memiliki terang Tuhan sebelum dia dapat nampak kondisi dirinya yang sebenarnya. Tanpa terang Tuhan, analisa, rekaan, hikmat, dan pikiran manusia hanya akan menyebabkan kesalahan. Penilaian manusia tidak dapat dipercaya. Hikmat datang dari terang Tuhan yang di dalam. Kiranya Tuhan menerangi dan menunjukkan kepada kita tentang hal-hal yang ingin diberikannya kepada manusia. Kiranya Tuhan juga menunjukkan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk. Ibrani pasal 4 ayat 12 menuliskan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat ini berbicara tentang pemisahan jiwa dan roh. 1 Korintus pasal 2 ayat 14 menuliskan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dalam Alkitab bahasa Inggris, manusia duniawi diterjemahkan sebagai manusia jiwani. Ayat ini berbicara tentang manusia yang jiwani dan manusia yang rohani. Dalam Ibrani pasal 4, kita hanya melihat perbedaan antara jiwa dan roh. Dalam 1 Korintus pasal 2, tidak hanya ada perbedaan istilah, tetapi juga perbedaan dalam fungsi. Dalam bahasa Yunani, roh adalah pneuma, sedangkan jiwa adalah psuke. Kedua kata tersebut adalah kata benda dalam Ibrani pasal 4 dan merupakan kata sifat dalam 1 Korintus pasal 2. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 menuliskan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kalimat terakhir ayat ini diterjemahkan, demikianlah manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Manusia yang diciptakan Allah adalah jiwa yang hidup. Substansi dari manusia adalah jiwanya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 6 menuliskan, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Di dalam diri manusia ada jiwa dan roh. Manusia yang hidup seturut dirinya adalah manusia yang jiwani. Mereka tidak dapat mengerti hal-hal yang dari roh. Untuk mengerti hal-hal yang dari roh, seseorang harus menjadi manusia rohani. Jiwa dan roh berasal dari dua ranah yang berbeda. Dalam Alkitab, kadang kita menemukan ungkapan berduka cita di dalam roh atau bersuka cita di dalam roh. Kita juga dapat menemukan berduka di dalam jiwa atau bersuka cita di dalam jiwa. Menganggap jiwa dan roh adalah satu hal karena fungsinya yang sama adalah hal yang tidak masuk akal. Hal itu sama seperti mengatakan Anda dan saya adalah orang yang sama karena kita sama-sama makan. Jiwa memiliki fungsi yang mirip dengan roh, namun fungsi jiwa tidak berhubungan dengan hal-hal yang dari roh. 1 Korintus pasal 2 mengatakan bahwa orang-orang yang jiwani tidak mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan roh. Hari ini Tuhan tidak bertanya apa yang kita lakukan. Dia bertanya apakah kita melakukannya di dalam roh atau di dalam jiwa. Manusia membuat pembedaan berdasarkan baik tidaknya hal yang dilakukan. Tetapi Tuhan tidak membuat pembedaan semacam ini. Tuhan menjanjikan Abraham seorang putra dalam Kejadian pasal 15, dan Abraham memperanakan Ismail melalui Hagar. 14 tahun kemudian, ketika Sarah melahirkan Ishak, Tuhan mengakui Ishak sebagai ahli waris Abraham. Secara lahiriah tidak ada perbedaan antara Hagar, Ismail, Sarah, dan Ishak. Hanya dalam Galatia pasal 4, kita dapat melihat perbedaan yang jelas. Manusia merasa puas asal memiliki seorang anak laki-laki. Tetapi Tuhan melihat dari mana anak itu berasal. Apakah dia datang dari janji Tuhan ataukah dari daging? Tuhan melihat sumbernya.
Orang yang jiwani tidak bergantung pada Tuhan, sedangkan orang yang rohani percaya kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, menantikan Tuhan, dan rendah hati di hadapan Tuhan. Secara lahiriah keduanya mungkin terlihat sama, tetapi sesungguhnya sangat berbeda. Ishak dan Ismail lahir dari ayah yang sama, tetapi Tuhan melihat siapa ibunya. Surat Galatia memberitahu kita bahwa perbedaan ini juga ada di antara orang percaya. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus bertanya, apakah kita melakukan suatu hal di dalam roh atau di dalam jiwa? Di suatu kesempatan, seorang saudara yang berpengalaman secara rohani diundang ke sebuah sekolah untuk bekerja bagi Tuhan. Ada hasil yang baik, banyak orang diselamatkan, dan hati mereka berpaling untuk mengasihi Tuhan. Secara lahiriah saudara itu sangat antusias, tetapi di dalam hatinya dia sangat menderita. Dia merasa seperti balon yang kempes. Setelah meninggalkan sekolah itu, dia memberitahu rekannya bahwa dia harus bertobat atas pekerjaannya di sekolah itu, karena dia tidak melakukannya seturut dengan waktu Tuhan. Tuhan tidak bertanya apakah kita rendah hati atau tidak. Dia bertanya dari mana kerendahan hati kita berasal. Bila seseorang rendah hati karena pekerjaan Tuhan di dalamnya, dia tidak akan menyadari kerendahan hatinya. Hanya mereka yang memakai kosmetik yang perlu bercermin. Mereka yang tidak memakai kosmetik tidak perlu bercermin. Wajah Musa bercahaya karena firman Tuhan, tetapi Musa tidak menyadarinya. Demikian pula kesabaran yang dari jiwa itu melelahkan, sedangkan kesabaran ilahi ada di alam bawah sadar. Banyak orang Kristen seperti berakting dalam kehidupan Kristen mereka. Mereka menjadikan kehidupan kekristenan seperti panggung pertunjukan. Kita memerlukan terang Tuhan untuk menyoroti kita, untuk menunjukkan banyak elemen jiwa yang masih kita miliki. Kita bukan hanya harus melihat bahwa kejahatan jiwa itu jahat, kita juga harus melihat bahwa kebaikan jiwa itu jahat. Kita perlu mengutuk kejahatan jiwa, kita juga perlu mengutuk kebaikan jiwa. Bukan hanya kebaikan yang tidak wajar yang salah, tetapi kebaikan yang alami pun tidak bersifat rohani. Tuhan menginginkan kebajikan yang berasal dari roh. Manusia selalu mencampurkan kebajikan yang diberikan Tuhan dengan kebajikan alamiah. Kita harus nampak bahwa lebih sulit untuk menyingkirkan kebajikan jiwa daripada menyingkirkan kejahatan alamiah. Pembawaan dan bakat alamiah itu terbatas, tetapi apa yang disediakan Tuhan tidak terbatas. Kesabaran manusia itu seperti lengan yang hanya dapat mengangkat 50 kilo. Lengan itu tidak mampu mengangkat lebih dari 50 kilo. Prinsip yang sama berlaku pada kesabaran kita. Bila kesabaran itu dari Tuhan, hal itu akan membuat kita sendiri terkejut. Kita tidak perlu memeriksa apakah suatu hal berasal dari roh atau jiwa. Hal itu tidak ada gunanya. Yang kita perlukan adalah terang Tuhan. Tidak ada kebajikan alamiah yang dapat menggantikan hal-hal yang berasal dari roh. Cepat atau lambat, hal itu akan dihancurkan. Di awal kehidupan kekristenan, banyak orang merasa bahwa menjadi orang Kristen adalah hal yang luar biasa. Mereka menganggap masa ini sebagai masa keemasan mereka. Namun secara bertahap, mereka mulai menjauh dari keadaan awal ini. Banyak orang Kristen yang telah mengalami keadaan seperti ini. Mereka merasakan seperti ini karena mereka tidak peduli terhadap aktivitas jiwa. Roh Tuhan tidak memiliki dasar yang kuat di dalam mereka. Tuhan harus menunjukkan bahwa pekerjaan baik mereka sebenarnya berasal dari diri mereka sendiri. Kadang Tuhan mengizinkan keputusasaan datang untuk menunjukkan bahwa mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Ketika mereka memandang kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat mereka keluar dari keputusasaan mereka. Setelah penanggulangan ini, mereka masih mengasihi orang lain, masih rendah hati dan sabar. Perilaku lahiriah mereka mungkin sama, tetapi sumber kebajikan mereka telah berubah. Akar dari kebajikan mereka tidak lagi sama.
1 Korintus pasal 3 ayat 12 menunjukkan kepada kita dua jenis pekerjaan. Yang satu adalah bangunan dari emas, perak, dan batu permata. Yang lain adalah bangunan dari kayu, rumput kering, dan jerami. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa emas, perak, dan batu permata adalah hal-hal yang berasal dari Allah. Hal itu adalah anugerah kekal Bapa, penebusan Putra, dan karya penyempurnaan Roh Kudus. Sedangkan kayu, rumput kering, dan jerami adalah bahan yang tidak berharga. Kemuliaan manusia seperti kayu dan rumput, dan jerami adalah produk sisa dari biji-bijian. Tuhan tidak peduli dengan pekerjaan yang telah kita lakukan. Dia memperhatikan sumber pekerjaan kita. Emas, perak, dan batu permata tidak tumbuh di permukaan bumi. Mereka selalu terkubur jauh di dalam tanah. Bukanlah hal yang mudah untuk menemukan emas, perak, dan batu permata. Sedangkan kayu, rumput kering, dan jerami tumbuh di permukaan tanah dan mudah didapatkan. Hal-hal yang berasal dari emosi mudah didapatkan, tetapi tidak memiliki nilai rohani apapun. Beberapa orang mendonasikan uang karena tersentuh emosinya. Persembahan mereka didasarkan pada emosi. Namun persembahan mereka sama sekali tidak membawa bobot rohani. Bila sebuah berita Injil atau pengajaran datang dari banyak penantian, doa, dan penderitaan, berita atau pengajaran itu terbuat dari emas, perak, dan batu permata. Tetapi bila pengajaran itu hanyalah pertunjukan kepandaian, atau bila hanya berasal dari kemampuan untuk bercerita dan membuat ilustrasi, ajaran itu terbuat dari kayu, rumput kering, dan jerami. Ada perbedaan antara pengajaran yang datang dari Tuhan dan yang datang dari diri kita. Pengajaran yang berasal dari roh dan dari jiwa memberikan hasil yang berbeda. Kunci sebuah pengajaran terletak pada sumbernya. Bila seorang pembicara menyentuh rohnya, apa yang dibicarakan akan mengarahkan orang kepada Tuhan. Tetapi bila pembicara itu hanya menyentuh jiwa, apa yang disampaikan hanya membuat orang menyentuh si pembicara itu. Beberapa orang sama sekali tidak fasih berbicara. Khotbah mereka tidak menarik. Tetapi orang-orang itu memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saat orang lain mendengarkan mereka, orang lain itu menyadari bahwa di dalam pembicara itu ada Tuhan, dan bahwa pembicara itu mengenal Tuhan. Membedakan sesuatu yang berasal dari roh atau jiwa tidak berhubungan dengan pembelajaran, analisa, atau penilaian kita. Ketika terang datang, kita akan menjadi nampak dan mengerti di dalam kita. Kekuatan hikmat itu berasal dari dalam, bukan dari pengamatan yang luaran. Sebagai orang percaya, kita harus memohon Tuhan untuk memberi kita pemahaman yang di batin. Perbaikan lahiriah saja tidak ada gunanya. Tuhan memberkati.